Nah, yang menarik di sini, Dr. Nicholas sendiri juga tidak lupa menyampaikan bahwa Pi adalah cryptocurrency sosial baru. Pioneers, dengarkan baik-baik, yang diamankan dan didukung oleh orang-orang biasa. Menurut saya ada keterkaitan antara Pi dengan Stanford University. Jelas di sini bahwa kita melihat algoritma yang dibuat oleh Profesor Stanford CS Dave Masires. Jadi jelas bahwa ada keterkaitannya Pi Network dengan Stanford University. Hello Pioneers, apa kabar kalian? Senang dapat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dimanapun kita berada. Kembali saya akan berbagi informasi update terbaru perkembangan dari Pi Network atau Picoin. Jikalau kalian tertarik dengan video perkembangan Pi Network, kalian bisa berlangganan gratis di channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau video perkembangan Pi Network berikutnya dari channel ini. Sebab saya akan berusaha untuk setiap hari memberikan update berita terbaru yang saya rasa dan saya anggap penting untuk kita Pioneers ketahui bersama atau kita bahas bersama. Oke, kita langsung ke informasi berita kita kali ini. Datang dari sebuah akun yang bernama Mining Crypto Gratis di grup Bursa Pi Network Indonesia di salah satu media sosial. Di sini untuk informasinya saya akan bacakan untuk kalian. Untuk komplotan tukang nyinyir dan penyusup, pengangguran yang kerjanya nyinyir doang, nih ada lowongan Pi Network. Hari ini Pi Network sedang ada event di Universitas Stanford atau Stanford University. Terbukti Pi Network nyata. Untuk teman-teman pioner yang tetap semangat klik petir, kalian sudah di jalan yang benar dan bla 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 bla. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada beberapa foto unggahan. Brosur di sini semacam undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Kalian bisa lihat. Kemudian ada juga dari Twitter. Jadi berita ini berasal atau bersumber dari Twitter. Acara hari ini terbuka untuk mahasiswa hanya di kampus Stanford. Itulah tempatnya yang diambil pioner dari adegan di Stanford berbicara dengan ahli teknologi dan pemasar tim Pi atau tim inti. Pi tumbuh dengan mantap. Ini adalah cuitan dari Keep Mining di salah satu media sosial. Nah, Pioneers, di sini saya sudah mendapatkan untuk link utama berita dari informasi kita kali ini. Di sini kita akan menuju langsung ke Google dan saya akan tempelkan untuk link beritanya. Bagi kalian para Pioneers yang juga tertarik mengunjungi langsung untuk berita ini, kalian bisa mengunjungi kolom deskripsi video ini sebab nantinya saya akan cantumkan di situ untuk link berita ini. Juga bagi kalian para penyinyir, kalian juga bisa mengunjungi berita ini secara langsung melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Ini adalah informasi beritanya. Di sini akan saya robot terlebih dahulu atau saya translate ke bahasa Indonesia agar supaya lebih mudah kita memahaminya. Stanford rekayasa ilmu komputer. Jadi Dr. Nicholas Kokalis beserta dengan Dr. Chen Diofan mengunjungi Stanford University di Fakultas Rekayasa Ilmu Komputer. Dengan tujuan utama ialah mempresentasikan sesi info jaringan Pi. Pertemuan ini terjadi pada tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian ada abstrak atau perkenalan. Perkenalan di sini abstrak artinya untuk memperkenalkan suatu bagian dan apa tujuannya. Oke, kita langsung saja dan penyampaian ini disampaikan langsung oleh Dr. Nicholas Kokalis. Blockchain mengantarkan gelombang kemajuan teknologi berikutnya. Jadi artinya blockchain akan mengantarkan gelombang kemajuan teknologi untuk tahap berikutnya di dunia ini dengan dampak luas dari mengubah sistem keuangan hingga memicu inovasi sosial. Jadi ada banyak dampak yang akan ditimbulkan oleh blockchain. Kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Pengenalan mekanisme konsensus Bitcoin, Proof of Work membuktikan kelayakan mata uang digital yang aman dan terdesentralisasi. Namun seperti yang kita ketahui dari kelas sistem terdistribusi seperti CS244B, POW bukan satu-satunya algoritma konsensus di luar sana. Jadi Dr. Nicholas sendiri mengatakan bahwa ada banyak algoritma konsensus di luar sana atau blockchain. Nah, Pioneers, jadi sedikit saya jelaskan di sini bahwa yang namanya koin kripto itu mereka harus memiliki blockchainnya sendiri. Demikian juga untuk Pi Network. Pi Network sendiri memiliki blockchainnya sendiri. Demikian juga untuk koin-koin kripto yang lain. Jadi seperti itu yang dimaksudkan oleh Dr. Nicholas Kokalis.
Dalam pembicaraan teknologi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme konsensus yang berbeda mencapai keamanan terdesentralisasi. Jadi mereka akan melihat atau meneliti bagaimana mekanisme konsensus yang berbeda dapat mencapai keamanan terdesentralisasi, membandingkan kekuatan dan kelemahannya, masuk dalam bagian mengeksplorasi ini, dan membahas bagaimana Pi menggunakan perjanjian Bizantium Federasi atau dalam kurung algoritma yang dibuat oleh Profesor Stanford C.F. Desmaisires. Nah, jadi kawan pioneer, CS di sini artinya bukan hanya satu orang ya, profesor di Stanford University yang sudah bekerja sama dengan Pi Network. Jelas di sini bahwa kita melihat algoritma yang dibuat oleh Profesor Stanford C.S. Desmaisires. Jadi jelas bahwa ada keterkaitannya Pi Network dengan Stanford University. Bagi kalian juga bisa berasumsi atau memberikan pemikiran kalian sendiri di kolom komentar video ini, agar supaya kita sama-sama juga belajar. Menurut saya ada keterkaitan antara Pi dengan Stanford University. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita lanjut. Untuk memberikan cryptocurrency yang aman ke lebih dari 35 juta anggota, dengarkan dari Dr. Nicholas Kokalis atau dari Nicholas Kokalis, pendiri dan CTO jaringan Pi dan Stanford PhD, yang akan membicarakan hal ini dan menjawab pertanyaan. Jadi juga terjadi tanya jawab di pertemuan mereka. Nah, yang menarik di sini, Dr. Nicholas sendiri juga tidak lupa menyampaikan bahwa Pi adalah cryptocurrency sosial baru. Pioneers, dengarkan baik-baik, yang diamankan dan didukung oleh orang-orang biasa. Ini masuk dalam visi misi Pi. Sebab memang benar saat ini Pi diakses oleh semua kalangan, termasuk juga orang-orang biasa. Pi dapat dengan mudah ditambang di ponsel dengan biaya finansial rendah, pengurasan baterai terbatas, dan jejak ringan di planet ini. Ada beberapa poin di sini. Yang tadi kita sudah bahas tentang orang biasa atau poin bisa diakses oleh semua kalangan. Yang kedua poin di sini yang saya tangkap ialah Pi dapat dengan mudah ditambang. Jelas bahwa kita hanya membutuhkan sebuah ponsel dengan biaya finansial yang rendah. Kita hanya membutuhkan sedikit kuota data saat membuka dan mengklik petir di aplikasi Pi Network. Kemudian setelah itu kita bisa keluar dari aplikasinya dan mematikan jaringan kita atau jaringan internet. Secara otomatis aplikasi Pi Network akan terus berjalan selama 24 jam. Dalam hal ini ialah biaya finansial. Pengurasan baterai terbatas. Saya rasa untuk pengurasan baterai juga sangat tidak berdampak bagi handphone kita dan jejak jaringan di planet ini. Jejak artinya tidak akan meninggalkan sesuatu. Sesuatu dalam arti jikalau kita menengok untuk cryptocurrency yang lain, kita untuk mendapatkan kripto itu kita harus mengeluarkan atau menggunakan atau menghabiskan biaya listrik yang tidak sedikit atau energi listrik. Dan itu pasti kita akan tinggalkan untuk dampak buruk bagi dunia ini atau planet ini. Berbeda dengan Pi seperti yang dijelaskan di artikel ini oleh Dr. Nicholas Kokalis. Saya rasa untuk kita para pioneers juga dapat mengerti ya, sebab kita juga orang-orang pintar. Kenapa saya katakan pintar? Karena memang kita para pioneers akan nantinya tercatat dalam sejarah dunia berkaitan dengan Pi Network ini. Oke, kita lanjut lagi. Cryptocurrency sosial Pi meletakkan dasar untuk platform pengembang Web3 atau Web 3.0, di mana utilitas cryptocurrency dibangun dan untuk ekosistem online yang inklusif, di mana orang bisa dapat menangkap bagian yang adil dari kue digital mereka. Jadi tidak ada kecurangan di dalam Pi Network. Dan kalian sudah buktikan sendiri bukan? Kalian bisa berikan tanggapan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Dalam pertemuan itu juga Nicholas Kokalis atau Dr. Nicholas Kokalis mengatakan bahwa Pi gratis untuk siswa. Jadi mereka core team sudah menciptakan satu link yaitu minipi.com/student. Di situ dikhususkan untuk para student atau para pelajar yang ingin bergabung dengan Pi Network. Bio pembicara, di sini ada biodata dari para pembicara. Stanford PhD dan instruktur kelas, aplikasi terdesentralisasi pertama Stanford. CS359B. Pekerjaan saya berfokus pada pembangunan sistem terdistribusi dan interaksi komputer manusia untuk menghadirkan cryptocurrency kepada orang-orang biasa. Saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya, yang membuat saya meraih gelar PhD di University Stanford atau Stanford University, dan kemudian melanjutkan sebagai sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer sebagai orang yang percaya kuat dan jangka panjang tentang potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency. Saya masih frustasi dengan keterbatasan mereka saat ini.
Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang. Nah, di sini kita lihat bahwa keterbatasan artinya bagi kita para kaum awam mengenai cryptocurrency tentu tidak mudah bagi kita untuk mengakses cryptocurrency yang sudah ada saat ini, katakanlah Bitcoin. Tidak mudah bagi kita untuk dapat melakukan penambangan atau mempelajari proses penambangan koin kripto, Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Selain kita terbatas juga oleh budget atau ekonomi. Dan itulah yang menjadi visi misi Pi Network di dalam Nicholas Kokalis atau Dr. Nicholas Kokalis. Saya bertujuan untuk mencapai ini dengan meningkatkan pengalaman blockchain saat ini dan membangun nilai untuk semua orang melalui filosofi berpusat pada pengguna. Dan pertemuan ini pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 17.00 hingga pukul 18.00. Di sini juga ada alamat gedung untuk pertemuan mereka, juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau bisa juga melalui email untuk pendaftaran pertemuan. Jadi ini adalah link resmi dari University Stanford atau Stanford University. Nah, Pioners, ini adalah link resmi dari University Stanford. Untuk berita ini real adanya. Kalian bisa kunjungi langsung juga, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi untuk link beritanya. Di sini juga ada beberapa foto yang sudah berhasil saya dapat. Nah, kalian bisa lihat. Di sini ada Dr. Nicholas Kokalis bersama dengan Dr. Chen Yovan, sang pendiri atau pahlawan dari Pi Network. Juga ada seseorang, entah kenapa di blur, saya juga tidak tahu. Nah, dan di sini adalah situasi dari pertemuan. Ini mungkin sudah selesai ya. Jadi sebagian mahasiswa juga mungkin sudah keluar. Kalian bisa lihat, dan di sini ada penjelasan atau mungkin presentasi halaman akhir kayaknya, sebab ada alamat email, website, dan lain sebagainya. Oke, bagi kalian yang terus tertarik dengan Pi Network, jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya kita terus berjumpa pada video informasi berita berikutnya. Sekian dari saya, jangan lupa klik petir setiap harinya, tetap semangat sebab kita nantinya akan menjadi orang kaya bersama-sama. Salam petir, salam kaya rame-rame.